Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini atau video tutorial ini melanjutkan video penyelesaian solusi linear programming yang kemarin yang sifatnya manual. Seperti yang kita ketahui, penyelesaian linear programming itu memiliki 3 metode penyelesaian. Pendekatan grafik, pendekatan matematika, pendekatan komputer, dalam hal ini Microsoft Excel. Mungkin ada beberapa aplikasi yang lain yang bisa menyelesaikan kasus-kasus linear programming. Kita coba berfokus kepada dua soal saja gitu. Pertama soal yang seperti ini, yang kemarin saya membuat panduan atau membuat sebuah perhitungan matematika yang secara manual di whiteboard. Kemudian juga nih kasus yang menurut saya menarik dari soalnya punya Kak Sofi. Oke, langkah pertama apa yang harus dilakukan? Pertama, teman-teman lakukan atau siapkan sebuah file Excel seperti ini. Ya, sebuah file Excel. Ya, sebentar, saya cek ini, saya closing sebentar ya. Save saja supaya ganggu. Oke. Taruh di sini soal 1 ya, di sini, kemudian di sini soal 2. Klik kanan, ini tandain aja. Ini ya. Oke, kita kembali ke soal 1 udah seperti ini. Oke, kemudian teman-teman buatlah sebuah tabel yang seperti saya contohkan kemarin di video tersebut. Misalnya di sini kita kasih keterangan atau ya keterangan boleh apapun yang intinya memudahkan teman-teman. Kemudian kita tulis di sini bahan X, di sini bahan Y. Kemudian ini tanda batas. Tanda batas. Terus ini batas bahan. Ya, saya nyebutnya batas bahan. Kemudian kita tulis keterangan di sini bahan X, atau paku A, paku B gitu ya, sama apapun. Paku A, paku B, atau paku 1, paku 2. Bukan bahan ya, nanti bingungin ya. Nanti bingung karena sorry. Di sini paku 1. Di sini paku 2. Jangan bener. Kemudian saya tulis di sini bahan A, di sini kemudian bahan B. Kita tahu paku 1 apa katanya? Di sini katanya kalau jenis 1 memerlukan 200 bahan A, kemudian 75 gram bahan B. Kemudian yang satunya lagi 150 bahan A, kemudian 50 gram bahan dari bahan B. Kemudian ada tanda batas apa katanya? Ternyata bahan bakunya itu terbatas. Ya, berarti kita kasih lebih kecil sama dengan. Kemudian di sini bahan. Ingat kayak kemarin bahan A itu ternyata bahannya hanya tersedia 55 kg, berarti 5.500 ya ke dalam gram. Kemudian satunya lagi adalah 2.000. Seperti ini ya. Kemudian lanjut, kemudian kalian siapkan namanya berapakah produksi. Karena kan kita menanya berapa sih produksi yang memaksimumkan keuntungan si di paku A 1B. Kita taruh di sini 0, di sini 0. Kemudian di sini tuliskan fungsi maksimum. Di sini disebutkan angkanya adalah 500. Di sini adalah 350. Ya, kemudian di sini kita tulis keuntungannya. Terus buat mungkin agak rapi, teman-teman boleh bikin tabel seperti ini. Biar kelihatan enak ya. Bu, keuntungan B. Oke, keuntungan aja tulisannya udah kayak apa ya, ini gemeter kayaknya. Sini kita kasih 0. Jadi keuntungan. Kayaknya kok ya masuk ya. Berapakah keuntungan maksimum? Oke, habis itu gunakan oleh kalian namanya fungsi sum product. Sum product. Sederhananya, tangan saya kok ketiknya salah ya. Sum product itu sederhana penjelasannya adalah sebuah fungsi di Excel yang mengkombinasikan antara
antara penjumlahan, dan perkalian antara dua item atau dua apa ya? Ya dua item atau dua angka ya istilahnya. Dua akta, karakter dan sebagainya. Ya, ini fungsinya namanya sum product. Oke. Kita di sini biar kelihatan ya. Tuh fungsinya namanya sum product. Terlebih. Ya. Sum product. Oke, ternyata untuk nanti sum product ya. Nah, cuman ini masih kurang ternyata. Siapin lagi namanya, klik kanan, insert. Saya lebih suka ditaruh ke sini ke right, digeser aja. Di sini bahan terpakai. Untuk menjalankan sum product itu mesti siapin slot tempat kosong. Seperti itu. Nah, sum product tuliskan di sini sum product. Udah ada pilihannya ya. Product array berarti range, kalau sederhananya saya nyebutnya gitu ya. Ini titik koma produksi yang 00 itu. Kemudian kita enter. Yang keduanya juga sama, sum product. Nah, tinggal taruh ini titik koma. Lihat produksi lagi. Kemudian di sini juga nih keuntungan nih, jangan lupa nih, saya kuningin deh. Ini warnanya hitam putih abu-abu terus ya. Kita gunakan juga sum product. Jadi sum product itu tadi yang saya bilang perkalian dan penjumlahan antar dua item. Oke, saya nggak terlalu mau dalam-dalam ya ke sana. Sini titik koma, sini enter. Ya, oke, udah ya. Jadi udah siapnya, kita kembali ke sini tadi ya. Cuma sekedar ingatin tadi, teman-teman udah saya sampaikan. Ini kita lihatnya di soal ini ya. Habis itu apa, teman-teman? Pastikan bahwa di komputernya sudah ada aplikasi solver. Saya jujur kalau Mac kurang begitu paham, mungkin bisa. Caranya gimana? Klik namanya di sini file, kemudian di sini ada option, nanti pilih namanya add-in. Lihat add-in ya. Add-in, kemudian Excel add-in ya, pilih go. Nah, nanti checklist solver add-in, pilih OK. Kalau teman-teman bekerja benar, nanti di datanya akan muncul namanya solver. Ya, sebelumnya banyak mata functional list itu ada beberapa pilihan ya. Scrum Manager, Goal Seek, Data Table gitu. Tapi kita pilih yang namanya solver. Ya, jadi kalau kamu harapannya ilmu nanti kepake ya. Gak ada yang tahu ya, yang jadi manager atau menjadi asisten manager yang membantu ngambil sebuah putusan. Oke, muncul solver. Jadi kalau di beberapa yang lama itu agak lama muncul. Kemudian klik ini, klik solver. Nama di sini kemudian ada set objektif. Set objektif adalah keuntungannya atau minimumnya. Kalau misal kasus minimum, to-nya apa? Maksimum atau minimum. Ada terus by changing variable, yaitu produksinya yang berubah-ubah. Taruh di sini, kemudian kamu ini. Habis itu kamu taruh subject to the constraint. Ya, namanya pilih add. Jikalau dia tandanya adalah sama, lihatnya tanda ini buat memandu kita aja ya, apakah dia lebih besar atau lebih kecil, atau lebih kecil sama dengan, kamu blok aja langsung. Ya, atau tadi saya mau contoh satu-satu lah. Ya, kita lihat tandanya apa, lebih kecil, constraint-nya apa. 5.005, terus pilih OK. Belum selesai, tambah lagi add. Ini lebih kecil, pastikan, kemudian pilih ini. Oke. Nah, ada dua constraint ya, artinya tadi dua bahan baku. Di sini sudah kasih tahu ya, solving select the for solver that are smooth non-linear. Select the LP simplex engine for linear solver problem. Kita pilih berarti yang simplex LP ya. Kita pilih, sebetulnya kita tinggal pilih solve, ada answer, nah kita pilih answer aja. Oke. Cara dada ya sebenarnya otomatis. Ya, mungkin cepetan manual ya. Saya nggak tahu mana cepat manual, tapi problemnya adalah jika kasusnya makin banyak seperti itu. Angkanya di sini disebutin
produksi sekian. Jadi nanti kalau misalnya ada kuis, oh ini kalian bisa menjawab. Jawabannya ini, angkanya ini. Sama ya dengan hitungan manual. Oke. Gampang kan ya? Sekarang kita coba ke soal 2. Jadi kenapa sih disuruh ngitung matematikanya kalian itu? Karena biar ketika kita melogikakan dalam fungsi di Excel, kalian tidak salah. Sekarang kasus ini. Dua macam barang. Ini agak sedikit menarik ya sebetulnya. Sama kayak tadi, barang X, barang Y. Atau apalah ya, yang penting kamu bisa ya. Kemudian di sini ada ketentuan. Ternyata barangnya tidak boleh lebih. Berarti saya tulis syarat atau apa ya sini? Syarat 1 X dan Y, berarti itu penjumlahan X tambah Y. Kalau digambar gitu ya. Terus dia katanya nggak boleh lebih. Maka kita taruh di sini sih keterangan aja ya. Keterangan terus aja langsung. Di sini angkanya 1 karena X dia sebagai angka. Kemudian lebih kecil sama dengan 18. Sama yang saya kasih tahu di sini namanya tanda batas bahan kayaknya kayak tadi ya. Batas bahan. Sama kayak tadi saya lebih suka untuk bahan terpakai. Syarat selanjutnya. Syarat 2. Ada lagi keuntungan. Nah, boleh nih apa ya? Dari survei terlihat bahwa produk satu harus kurang-kurangnya 5 unit ya atau bahan X 5 unit. Jadi kalau digambarkan itu gini. X harus lebih kecil sama dengan 5. Ya. X itu identik dengan angka 1. Maka masukkan angka 1 di sini, bahan Y taruh angka 0. Di sini lebih besar sama dengan di sini oh ya, sini kita taruh 0, di sini taruhkan 5. Kemudian syarat kedua, syarat ketiganya dia bilang sebaliknya ya, Y 0, di sini adalah 1 lebih besar, di sini adalah 0, di sini adalah 3. Oh iya, sekilas kemarin keren-keren ya teman-teman ngerjain pekerjaan PR, ada yang pakai metode grafik, ada yang ngitung gitu. Terlepas ya mungkin ada yang salah, nggak penting buat saya. Yang penting teman-teman tuh udah bekerja tuh udah keren banget, serius. Syarat keempat dia bilang ternyata udah ada syarat 1 katanya produksi maksimum, ada minimumnya. Di sini 1, di sini 1, di sini lebih kecil, di sini 0 dibatasi oleh angka 10. Kemudian oke, saya seperti biasa warnain biar nggak kaku-kaku banget. Sama kayak tadi, di sini berapa produksi yang idealnya untuk memenuhi syarat. Fungsi maksimum. Ya, di sini ada angka, di sini kita taruh 0, kemudian 750, 425. Ya, kemudian kotakin. Fungsi maksimum. Kemudian keuntungannya berapa? Keuntungannya dapat ya. Nah, ingatnya hanya satu kotak saja. Sama, jangan lupa gunakan namanya sum product. Sum product kemana? Ke sheet ini atau ke range ini, right? Kemudian ke sini. Enter. Nah, kita tuh pengennya nggak berulang-ulang ya. Kotak ini kalau makin banyak 10 ribet ya. Maka kuncilah yang menjadi sumber utama. Ingat, yang mana kunci? Biru atau merah? Ya, yang tepat yang kunci adalah produksi. Karena kan ini kan nggak gerak-gerak ya. Pakai F4, pakai 4 muncul dolarnya 2. Kita seperti ini. Ya, kita testing aja apakah rumusnya benar. Lihat di biru merahnya tetap ya nggak gerak. Tapi kalau yang ini ketik lagi sum product turun. Nah gitu, kemudian enter. Cep ya,
siapin seperti ini. Kemudian sama kayak tadi, ke data, pilih solver, sama kayak tadi, hati-hati tuh apakah to max, min, atau value of. Value of itu berarti dikunci di angka tertentu. Changing value-nya adalah yang ini. Kemudian subject to constraint, saya pilih add. Ini, ingat, lebih kecil dari 8. Ini. Oke. Tuh. Tambah lagi. Nah, ternyata ini tandanya sama. Saya tinggal taruh begini. Jangan sampai salah ininya. Jadi lebih terbalik constraint-nya. Saya pilih OK. Ya, misalnya. Sama seperti ini, pilih simplex. Ya, sama kayak tadi. Kita pilih solve. Tara. Ya, udah muncul ya. 15, 3 angka. Jadi angka yang kalau ditanya jawaban yang benarnya adalah seperti ini. Sama answer ya. Ya kan answer report ya. Continue binding not binding. Kalau binding itu sederhananya kalau yang saya paham itu habis ya. Habis sama seperti answer report 1 ya. Itu aja solusi terkait penggunaan penyelesaian linear programming dengan pendekatan komputer, aplikasi komputer Microsoft Excel. Mudah-mudahan nanti berguna ilmunya. Silakan nanti kalian berlatih, bisa berlatih ya, nanti bisa asistensi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.